Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ibu Dwi Novitasari yang biasa dipanggil Bu Novi. Kita kali ini akan belajar tentang perspektif transkultural dalam perawatan kesehatan mental. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan mahasiswa mampu mengenali pentingnya nilai-nilai budaya dan kepercayaan ketika merencanakan dan menerapkan asuhan keperawatan kesehatan mental. Kemudian mengetahui pilihan praktik pengobatan terbaik, memahami pengaruh budaya pada keputusan tentang perawatan kesehatan mental, evaluasi strateginya, serta mengakui pentingnya perawatan kesehatan mental peka budaya berbasis evidence-based practice. Definisi sehat dari WHO bahwa sehat itu tidak akan lengkap tanpa kesehatan mental. Jadi sehat itu adalah komplit, semuanya sehat antara fisik, mental, sosial. Ya, juga tidak ada disease, tidak ada penyakit. Kesehatan mental ini merupakan faktor yang penting dalam mewujudkan kesehatan secara menyeluruh. Terdapat sekitar 450 juta orang ya di seluruh dunia menderita gangguan mental dan perilaku. 1 dari 4 orang menderita 1 atau lebih gangguan mental selama semasa hidup mereka. Gangguan mental ini jika tidak ditangani dengan tepat bisa bertambah parah dan pada akhirnya pasien tersebut tidak bisa melakukan aktivitasnya sendiri, membebani keluarga, masyarakat, dan negaranya. Menurut WHO Regional Asia Pasifik, jumlah kasus gangguan depresi itu terbanyak di India. Secara kultur ya, mereka minoritas wanita, jadi banyak minoritas gender ya. Jadi keberadaan wanita itu dianggap tidak penting, sehingga banyak yang mengalami gangguan depresi karena berbagai faktor ekonomi, sosial, budaya mereka, ya perlakuan wanita dari sosialnya. Yang terendah di Maldives 3,7%. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia ada kasus sekitar 3,7% dari total populasi mengalami gangguan emosional. Ada stigma budaya di Indonesia yang menurut Riskesdas bahwa diketahui prevalensi gangguan mental berat pada penduduk Indonesia, ini gangguan mental berat pada penduduk Indonesia 1,7%, terbanyak di DIY, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Adapun gangguan mental emosional dengan tanda-tanda depresi, cemas pun itu termasuk gangguan mental emosional. Itu sekitar 6%. Hingga saat ini masih terdapat stigma dan diskriminasi terhadap orang-orang dengan gangguan mental di Indonesia, apalagi yang sudah mengalami gangguan mental sedang dan berat, di mana mereka sudah mengacuhkan lingkungan sosialnya, tidak peduli juga dengan dirinya. Ini ada stigma diskriminasi, mereka tidak ada hak politik, mereka tidak ada hak transportasi dan sebagainya, sehingga mengalami penanganan serta yang salah. Oh ya, ini budaya di Indonesia ada pemasungan, paham pemasungan yang mereka direstrain fisik, bisa dengan rantai, dengan balok kayu, dia hanya berada di ruangan itu seumur hidupnya, bisa sampai bertahun-tahun ya, bisa dibaca di banyak media sosial. Kasus depresi saja menyumbang 4,3% dari beban penyakit, dan ini merupakan salah satu penyebab terbesar kecacatan di seluruh dunia, terutama khususnya pada perempuan. Diketahui bahwa lebih dari 57.000 orang dengan disabilitas psikososial ya, dengan kondisi kesehatan mental yang tidak baik
setidaknya sekali dalam hidup mereka itu pernah dipasung. Ini yang menjadi concern dari perawat-perawat komunitas, perawat spesialis jiwa untuk menghentikan stigma budaya ini, bahwa orang-orang dengan gangguan disabilitas psikososial ini tidak perlu dipasung, harus ada pembebasan dari dipasung. Keluarga yang pernah memasung anggota keluarganya dari survei ya dengan gangguan jiwa berat. Gangguan jiwa berat itu bisa mengancam kehidupannya dan kehidupan orang lain. Contoh pasiennya amuk atau pasiennya perilaku kekerasan. Ya, keluarga memutuskan pernah memasung anggota keluarganya itu 14,3%. Ini banyak ya. Terbanyak pada penduduk yang tinggal di pedesaan, karena lingkungan yang acuh, bahkan lingkungan mendukung, budaya mendukung, ya mereka merasa tidak aman sehingga orang dengan disabilitas atau gangguan jiwa berat perlu dipasung. Kalau di daerah perkotaan sedikit, sekitar 18.800 itu orang masih dipasung pada Riskesdas 2007. Pemerintah sudah melarang pemasungan sejak tahun 1977, tetapi praktiknya di berbagai masyarakat masih tinggi. Sistem kesehatan di dunia dianggap belum cukup menanggapi beban gangguan mental, sehingga terdapat kesenjangan antara kebutuhan akan perawatan dan ketersediaannya yang sangat besar. Sekitar 85% orang dengan gangguan mental yang parah di negara berkembang tidak dapat mengakses pengobatan. Kita bicarakan definisi kesehatan mental menurut WHO adalah kondisi kesejahteraan well-being ya, seorang individu dengan ciri menyadari kemampuannya sendiri, kemudian dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Ini akan tercapai ya, tentu dengan kesehatan mental yang baik. Dia mengapresiasi dirinya dengan positif, dia dapat melakukan manajemen stres, dia dapat bekerja menghidupi dirinya, merawat dirinya, serta memberikan kemanfaatan untuk komunitasnya. Definisi kesehatan mental menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 ini tentang kesehatan jiwa, yaitu kondisi di mana seseorang individu itu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Jadi definisi kesehatan mental ini meliputi dia dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial saja. Tidak hanya dimensi mental saja. Sehingga individu tersebut menyadari kemampuan dirinya sendiri. Sama ya, mengadopsi dari definisi WHO. Kemudian dapat mengatasi tekanan kalau ada konflik, ada stres, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Jadi di undang-undang di Indonesia ini diperjelas lagi bahwa definisi kesehatan mental selain mengadopsi dari definisi WHO, ya ini juga tercermin pada kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial yang baik. Sehat jiwa ini artinya agar memudahkan kita ya, apa makna definisi sehat jiwa. Orang tersebut, Anda sehat jiwa tidak? Cek. Merasa senang dan bahagia. Saat ini kondisinya senang dan bahagia? Semoga saja ya. Kemudian mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari. Contoh, di rumah, di sekolah, di kampus, di kos, di lingkungan sosialnya. Kemudian dapat menerima kelebihan dan kekurangan diri sendiri serta teman. Ya, dengan menerima kelebihan juga terutama ini kekurangan diri sendiri dan teman akan menghindari konflik terhadap dirinya, konflik dengan orang lain juga, sehingga mampu melakukan kegiatan yang bermanfaat, kegiatan yang positif untuk dirinya, untuk orang lain, untuk keluarganya.
cek sudah sehatkah jiwa kita. Sehat jiwa tadi kondisi di mana seseorang berkembang fisik, mental, spiritual, sosial, menyadari kemampuan diri sendiri, mampu mengatasi tekanan, bekerja secara produktif, ya. Undang-undang di Indonesia, Undang-Undang nomor 18 tahun 2014. Oke, tadi ditandai apa saja? Checklist. Perasaan sehat dan bahagia, menerima orang lain dengan kondisinya positif negatifnya, mampu menghadapi tekanan hidup, dan mempunyai sikap positif. Sikap positif pada diri sendiri dan orang lain. Memaafkan diri sendiri atas kegagalan pencapaian, atas kekurangan kondisi fisik, kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. Tidak hanya menuntut. Kalau tuntutan berarti ada konflik dalam dirinya. Hal yang lainnya dari sehat jiwa, di sini juga ada yang keempat, kelima, dapat mempercayai orang lain, ya. Dapat mempercayai orang lain dan senang menjadi bagian dari suatu komunitas, dari suatu kelompok. Saya senang, saya bahagia menjadi bagian dari keluarga. Saya senang, bahagia menjadi bagian dari keluarga besar UHB dan sebagainya. Kemudian makna hidup ini menjadi sangat berarti bagi orang-orang ini, bagi mereka, bagi diri kita, bahwa kehidupan ini sangat berarti, sehingga akan sayang apabila kita sia-siakan melewatkan dengan hal-hal yang tidak positif, dengan menggerutu, dengan bermalas-malasan, ya, tidak beraktivitas, itu hal-hal yang negatif. Contohnya ada beberapa gejala tanda, ya, jiwa tidak sehat, ya, tidak sehat jiwa. Sering berpikir, sering merasa dan merasa kondisi kesehatan terganggu. Contoh, sering berpikir saya gagal. Ini terjadi karena kesalahan saya, menyalahkan diri sendiri. Tidak ada hal yang baik dalam hidup saya. Saya tidak berguna, saya tidak berharga. Hidup itu susah. Hidup saya sudah tidak berharga lagi. Saya itu orang jahat, orang paling nista, ya. Saya tidak punya masa depan. Saya tidak ada gunanya lagi untuk mencoba hal-hal yang lainnya, hal-hal yang baru untuk memperbaiki hidup saya. Itu tidak sehat jiwa. Coba kenali diri Anda sendiri. Pernahkah Anda berpikir begitu? Ubah menjadi hal-hal yang positif. Atau sering merasa rasa bersalah, bimbang, mudah tersinggung, kecewa, frustasi, paling menderita, sepertinya dia paling menderita dari seluruh orang di dunia. Juga tidak percaya diri dan merasa sedih. Merasa kondisi kesehatan yang terganggu, ya. Saya pegal linu, saya pusing, mata saya berkunang-kunang, saya kelelahan sepanjang waktu, saya hampa, saya tidak bisa tidur, ya. Dan ini rasa sakit kepala, pegal-pegal, rasa tidak nyaman di perut, susah tidur, atau bahkan terlalu banyak tidur, tidak nafsu makan, ya, penurunan atau peningkatan berat badan, dan tidak berdaya. Ini ciri-ciri dari tidak sehat jiwa. Untuk mencapai jiwa yang sehat, maka kita harus membuat prioritas dalam hidup. Kalau kita tidak membuat prioritas dalam hidup, akan konflik mana yang akan saya lakukan duluan. Itu kadang yang menjadi pertanyaan ketika dia super sibuk, what should I do, gitu. Apa yang harus saya lakukan dulu. Jadi buat prioritas sehingga konflik berkepanjangan dalam diri kita akan berkurang. Kemudian selesaikan satu masalah dari waktu ke waktu, ya. Hindari membuat beberapa keputusan yang besar sekaligus. Dicerna dulu apakah imbas dari keputusan ini akan sangat berpengaruh pada kehidupan diri sendiri, orang lain, keluarga. Kemudian bicarakanlah masalah kita dengan seseorang yang dapat kita percaya. Coba untuk lebih fleksibel, ya, terhadap aturan-aturan pada diri sendiri, untuk orang lain, ya, berbuat sesuai minat dan kemampuan. Kemudian lakukan olahraga, ya, tetap pelihara kesehatan. Cari waktu luang, kemudian lakukan pekerjaan yang kita senangi. Ubah cara pandang. Ubahlah sesuatu yang dapat dirubah dan terimalah sesuatu yang tidak dapat dirubah. Kemudian bernafas secara teratur, lakukan relaksasi, bergembira, berpikir positif.
Gangguan jiwa ini ditandai tadi dengan gangguan pemikiran, perasaan, tingkah laku. Cek slide sebelumnya ya, yang mengakibatkan penderitaan dan terganggunya fungsi sehari-hari. Fungsi sehari-hari seperti pekerjaan dan sosialnya. Penyebab gangguan jiwa ini bermacam-macam. Salah satu di antaranya adalah tekanan, perubahan dalam kehidupan, ya, stres. Sekarang kita harus berubah dari kondisi yang kita normal, bisa bergaul, bertemu banyak orang, kuliah, naik kendaraan umum dengan aman. Sekarang kita harus melakukan modifikasi karena ada kondisi pandemi COVID-19 contohnya. Ada dua istilah untuk individu yang mengalami gangguan jiwa. Ya, ada orang dengan masalah kejiwaan. Ya, ini mudah definisinya, ya, bahwa merupakan orang dengan memiliki masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa. Stres, depresi itu termasuk dari gangguan jiwa, tetapi ini adalah orang dengan masalah kejiwaan. Berbeda dengan orang dengan gangguan jiwa, bukan masalah kejiwaan. Kalau cuma stres, depresi itu masalah kejiwaan. Kalau dengan gangguan jiwa berarti maknanya adalah orang tersebut mengalami gangguan alam pikiran, mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan, hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Kalau yang kalian lihat di jalan-jalan di rumah sakit jiwa itu adalah banyakkan orang dengan gangguan jiwa, ODGJ. Kalau orang dengan masalah kejiwaan, jangan-jangan kita pun mengalami. Ya, saya stres karena misal status ekonomi, karena status pekerjaan, ya. Saya harus banyak belajar karena sebentar lagi UTS. Nah, itu sudah termasuk orang dengan masalah kejiwaan. Oke, klasifikasi gangguan kesehatan mental. Ada schizofren, ada depresi, ada cacat intelektual atau gangguan karena penyalahgunaan narkoba, kemudian ada demensia, gangguan afektif bipolar, kemudian ada cacat intelektual dan gangguan perkembangan termasuk autisme. Klasifikasi masalah mental emosional menurut Riskesdas, jadi ada gangguan mental emosional, ada depresi dan kecemasan, serta gangguan jiwa berat yaitu psikosis. Bentuk gangguan jiwa lainnya ada postpartum depression. Postpartum depression ini adalah depresi yang diderita pada masa postpartum ibu. Jadi karena kondisi kelelahan, peran yang baru, kemudian mungkin ada konflik budaya dalam pengasuhan anak bisa menyebabkan postpartum depression serta suicide. Ini klasifikasi mental and behavior disorder menurut ICD tahun 2010. Ada organik, ada mental behavior disorder terkait dengan psikoaktif substance use, jadi ada penggunaan obat-obatan, ada schizofren, kemudian ada gangguan mood, ya, mood disorder, ada neurotik itu terkait dengan stres, somatoform disorder, kemudian ada gangguan yang terkait dengan gangguan psikologikal dan fisik. Ada juga gangguan personality dan behavior pada usia dewasa, ada mental retardasi, kemudian ada gangguan perkembangan psikologis, ada gangguan behavioral emosional yang kadang muncul pada masa anak-anak dan dewasa, serta yang lainnya unspecified, jadi kategori yang lainnya. Begitu banyak, ya, klasifikasi dari gangguan mental and behavior. Bagaimana upaya promotif kita untuk menjaga kesehatan jiwa? Jadi upaya promotif kesehatan jiwa ini bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat.
ini seluruh tenaga kesehatan berkolaborasi dengan baik, menghilangkan stigma, kemudian ada menghilangkan diskriminasi, pelanggaran hak asasi ODGJ, serta meningkatkan pemahaman, keterlibatan, dan penerimaan. Ini penting sekali. Memahamkan, melibatkan, dan penerimaan masyarakat terhadap kesehatan jiwa. Penting untuk melaksanakan upaya promotif di lingkungan keluarga, lembaga pendidikan, juga di tempat kerja, masyarakat, fasilitas kesehatan. Jadi mencegah individu, anggota keluarga, orang bekerja, dan siapapun untuk mengalami gangguan kesehatan jiwa, mengalami stres kerja, mengalami stres masalah keluarga, stres di lingkungan sekolah, ya. Kemudian upaya promotif juga dilakukan oleh fasilitas kesehatan, ada di media massa juga untuk edukasi lembaga keagamaan dan tempat ibadah, serta lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Upaya preventifnya ini bertujuan mencegah, ya. Upaya preventif bertujuan mencegah terjadinya masalah kejiwaan, mencegah timbul dan atau kambuhnya, ya, ada kambuhnya gangguan jiwa, mengurangi faktor risiko akibat gangguan jiwa pada masyarakat secara umum atau perorangan, serta mencegah timbulnya dampak masalah psikososial yang dilaksanakan di lingkungan, di seluruh lingkungan keluarga, lembaga, dan masyarakat. Terkait upaya kuratif untuk kesehatan jiwa, jadi kalau kuratif itu pemberian layanan kesehatan kepada siapa? Kepada orang yang sudah membutuhkan, pada ODGJ, ya, dengan anamnesanya, dengan diagnosisnya, tata laksana yang tepat, ya, pemberian aktivitas terapi, aktivitas sosial kelompok, ya, yang tepat, sehingga ODGJ ini dapat berfungsi wajar, dapat berfungsi berperan kembali di lingkungan keluarganya, bisa di lembaga, dan jelas di masyarakat. Ini tujuannya untuk menyembuhkan, memulihkan, mengurangi penderitaan, kemudian pengendalian disabilitas. Jadi upaya mengembalikan kemandiriannya lagi. Kemandirian untuk setidaknya melakukan aktivitas fisik harian, serta pengendalian gejala penyakit. Kegiatan pelaksanaan kondisi kejiwaan pada ODGJ ini jelas dilaksanakan di fasilitas pelayanan bidang kesehatan jiwa, mulai dari poliklinik kejiwaan ataupun yang rumah sakit rujukan dengan rawat inap. Berikutnya ada upaya rehabilitatif kesehatan jiwa. Ini bertujuan mencegah dan mengendalikan, ya. Ini pasca perawatan kuratifnya, bertujuan mencegah, mengembalikan, mengendalikan disabilitas, memulihkan fungsi sosial, fungsi okupasional, fungsi mampu bekerja mandiri, kemudian mempersiapkan dan memberi kemampuan ODGJ agar mandiri di masyarakat. Ini bisa rehabilitasi psikiatrik, psikososial, ya, serta rehabilitasi sosial bisa dilaksanakan jelas dengan dukungan keluarga, masyarakat, panti sosial, dan perawat jelas. Kita pahami tentang Undang-Undang Kesehatan Jiwa yaitu nomor 18 tahun 2014. Ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kesehatan jiwa yang komprehensif dari upaya promotif, preventif, kuratif, sampai rehabilitatif, ya, meliputi aspek pelayanan, kemudian sumber daya manusia, siapa saja yang terlibat, bagaimana fasilitas pelayanannya, perbekalan teknologi dan produk teknologi, serta pendanaannya. Apakah saya mengalami stres? Bisa dikaji. Stres ini merupakan reaksi seseorang baik secara jasmani maupun secara kejiwaan atau perilaku, ya. Jadi fisik, kemudian psikologis kita, sampai ke perilaku behavior kita, apakah ada tuntutan terhadap dirinya. Tuntutan itu dapat berasal dari dalam dirinya dan dari lingkungan.
dari dalam dirinya. Contoh, itu adakah iri hati, adakah kecemasan, adakah takut. Kalau dari lingkungan, misalnya perubahan dari lingkungan yang menuntut seseorang harus menyesuaikan diri. Contoh sekarang di suatu situasi. Sekarang situasinya sedang pandemi COVID-19. Berarti kita ada tuntutan lingkungan. Ya, PHBS di mana-mana dilaksanakan, harus physical distancing, harus school from home ya, atau work from home dan sebagainya. Itu bisa memberikan stres pada seseorang. Apakah stres itu? Ini stres adalah reaksi seseorang baik secara fisik, emosi, apabila ada perubahan dari lingkungan yang harus menyesuaikan diri. Stres ada yang positif dampaknya. Ketika stres ringan, maka Anda akan bereaksi positif. Oh, saya stres besok ada UTS. Oh, saya stres ada kuis. Maka Anda belajar. Itu respon yang positif. Tadi, stres adalah situasi, kondisi yang menekan. Bisa berasal dari rumah, mungkin tempat kerja, bagi yang sudah bekerja, dari sekolah, dari kampus ya. Reaksi seseorang terhadap stres ini tidak selalu negatif, tergantung dari bagaimana kita mengelola stres tersebut. Contoh reaksi positif tadi, memotivasi seseorang untuk berubah lebih keras, ya lebih baik lagi, karena stres ada kuliah, ada kuis, belajar. Nah, itu memotivasi seseorang untuk lebih keras dan lebih baik lagi. Tetapi bisa juga memberikan reaksi negatif, dapat menimbulkan gangguan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, sudah tahu ada UTS, ya, responnya negatif. UTS ini saya bisa nanti belajar SKS sistem kebut semalam, ya, kemudian melantur, tidur dan sebagainya, tidak belajar. Nah, itu respon negatif. Reaksi stres yang positif, ya, kita latihan fisik sewaktu berolahraga, ini akan menimbulkan kesegaran, itu akan membuka pikiran kembali sehingga kita bisa bereaksi positif terhadap stres. Kemudian tanamkan bahwa kegagalan yang dialami itu memacu seseorang untuk berusaha lebih baik. Jangan selalu terpuruk setelah kegagalan. Bahwa ada tahapan selanjutnya untuk bisa dilalui dengan baik. Kemudian stres mendorong kita untuk meningkatkan kemampuan diri. Kalau kemarin kuis saya ternyata hasilnya kurang baik menurut saya, maka itu jadikan dorongan untuk meningkatkan kemampuan diri. Ya, sehingga kita bisa melalui stres. Reaksi negatif stres yang tampak ya, ada frustasi, emosi, gangguan jasmani ya. Contoh itu, jantung berdegup kencang, sakit kepala, sakit perut, kemudian eksim itu gatal-gatal. Banyak orang yang mengalami kalau stres gatal-gatal. Kemudian susah memusatkan pikiran, jadi tidak fokus. Gangguan kesehatan jiwa, contohnya pelupa, sukar, atau banyak tidur, malah tidak selera makan, atau bahkan kebalikannya banyak makan. Ada kecemasan, ada menarik diri, bahkan sampai menyerang. Coba digali, banyakkan respon stres kalian positif atau negatif? Selanjutnya ini tentang stresor-stresor yang bisa menyebabkan stres. Ada stresor fisik, ada psikologis, juga stresor sosial budaya. Fisik ya, ada gangguan di fisik, berarti mungkin nyeri, kelelahan, penyakit, amputasi, pengobatannya. Kalau stresor psikologis, nah anak muda patah hati ya, kesepian, iri hati, konflik dengan teman, ujian ya. Terus kalau stresor sosial budaya mungkin bisa menganggur ya, sehingga dikucingkan oleh orang sekitar, pensiun.
ada PHK, pemutusan hubungan kerja di situasi yang seperti ini, banyak cerita orang seperti situasi pandemi COVID-19 ini. Kemudian perceraian dan lain sebagainya. Orang yang menderita satu penyakit kronis itu berisiko sekitar 2,6 kali lebih besar untuk mengalami gangguan mental emosional, bisa karena efek obatnya, support system yang kurang, kemudian dukungan sosial budaya yang kurang bisa menyebabkan hal-hal tersebut. Seseorang yang menderita dua penyakit kronis itu berisiko lebih tinggi, ya, 4,6 kali. Sedangkan seseorang yang menderita 3 penyakit kronis atau lebih bisa berisiko sampai 11 kali mengalami gangguan mental emosional. Dampak lebih lanjut, gangguan mental merupakan faktor risiko terjadinya usaha bunuh diri. Jadi orang-orang dengan penyakit kronik merasa lelah dengan hidupnya, dengan tanda gejala yang dia rasakan, makanya melakukan upaya suicide. Penyebab stres ini merupakan ada contoh faktor rumah tangga, kantor, sekolah. Nah, kalau kampus, sekolah ya, anak yang menghadapi ujian, mahasiswa yang menghadapi ujian, kuis mendadak, ini bisa, atau juga bisa dari pengaruh negatif dari teman sebaya, ya bisa bullying, perundungan, nafsa juga bisa. Kondisi-kondisi yang lainnya nih, pindah sekolah, pindah kampus, mungkin pelajaran yang sulit. Psikobudaya mah tidak sulit ya. Menghadapi ujian, menghadapi guru, dosen, kemudian gangguan dari teman, serta masalah-masalah di luar rumah maupun di dalam rumah. Jika stres, kita bisa tanda-tanda dan gejala ya. Jantung berdebar, keringat berlebih, otot tegang, sakit kepala, sakit perut, nafsu makan berkurang atau bahkan menjadi berlebih. Kita mengalami perasaan cemas, khawatir, sedih berlebihan, mudah tersinggung, cepat marah, sulit konsentrasi. Jika ini dibiarkan akan mengganggu kesehatan fisik. Mengapa stres dapat menimbulkan penyakit? Bahwa stres itu bukan sekedar perasaan. Kondisi stres akan memicu beberapa reaksi seperti ini menjadi tekanan darah meningkat, penyempitan pembuluh darah, dan RR menjadi meningkat. Tubuh melepaskan hormon kortisol dan adrenalin. Ini yang mempengaruhi sistem kardiovaskuler. Hormon tersebut juga mampu meluapkan energi secara persuma. Jadi berkeringat, kemudian mudah lelah, kemudian RR meningkat. Ini karena salah satu efek dari hormon tersebut. Jika stres, maka sistem kekebalan seseorang juga akan menurun, menjadi lebih mudah terkena penyakit. Ada apa saja? Asma, obesitas, stroke, gangguan tidur, hipertensi, diabetes, mialgia, sakit kepala, depresi, penuaan dini, mudah terinfeksi, disfungsi seksual juga bisa, baik wanita laki-laki semuanya bisa. Penyakit jantung, ya, mah, serta sampai ke penyakit Alzheimer. Cara kontrol stres, kenali perasaan kita, ya coba mengerti apa yang menyebabkan perasaan tersebut, kemudian perhatikan apa yang bisa kita lakukan pada orang lain, pada diri sendiri ketika timbul perasaan-perasaan tersebut. Hindari, sadari kemampuan dan keterbatasan kita. Tidak menuntut pada orang lain, tidak menuntut pada diri sendiri, ya rileks. Kenali cara kita mengatasi masalah dan perasaan tersebut. Bisa pelajari cara-cara yang baru, ya cari hobi baru, rencanakan cara yang positif, lakukan rencana kita. Kalau ada yang kurang memuaskan, ulang lagi rencana kita. Ini tentang cara mengatasi stres supaya kita mencapai jiwa yang sehat, ya. Kalau ada kita pikiran, ada keluhan, ya bisa dibicarakan dengan seseorang yang dapat dipercaya.
jangan seseorang yang malah menyebarkan berita kebohongan. Kemudian melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Suka memasak, lakukan memasak. Suka menulis, lakukan menulis. Kembangkan hobi yang bermanfaat. Kemudian tingkatkan ibadah, mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu berpikir positif, semua pasti ada hikmahnya. Kemudian tenangkan pikiran dengan relaksasi, ya. Jaga kesehatan dengan olahraga atau aktivitas fisik secara teratur, tidur cukup, makan makanan bergizi yang seimbang, serta PHBS-nya. Cara atasi stres dengan sehat, minta bantuan, ya, bisa dengan teman, orang tua, kakak, kemudian nafas panjang, pelan. Ini akan menurunkan tingkat kecemasan. Olahraga fisik teratur minimal 30 menit sehari, ya 3-4 kali seminggu. Coba untuk tidak khawatir, memaafkan diri sendiri dan orang lain. Ini untuk mengelola stres. Meditasi, ya. Meditasi bisa membantu kita menenangkan pikiran, bisa yoga, bisa relaksasi autogenik, imagery guidance. Ini contoh teknik relaksasi, duduk tenang, santai, nyaman, kalau bisa bersandarkan, sandarkan punggungnya, lingkungan tidak berisik, pejamkan mata. Kemudian tarik nafas dari hidung, tahan 3 hitungan ya dalam hati, lalu hembuskan perlahan lewat mulut. Bayangkan seolah-olah beban pikiran kita dilepaskan. Ulangi 3 kali, berkali-kali tidak apa-apa sampai kita merasa tenang. Syukuri nikmat Allah dengan ikhlas dan sabar. Ada leg up the wall pose. Jadi berbaring, kemudian kaki disandarkan ke dinding, ya. Pose yoga yang bagus untuk mengurangi stres. Selain meningkatkan sirkulasi darah ke kepala dan bagian tubuh atas, postur ini juga mengistirahatkan susunan saraf pusat. Lakukan selama 10 menit. Olahraga mudah, bersepeda, berjalan, mengitari kompleks itu, berjalan kaki, ya. Makan yang sehat, konsumsi makanan yang sehat dan bergizi, istirahat yang cukup, hindari merokok, alkohol, dan nafsa. Kita lakukan hobi kita, lakukan saja kegiatan yang kita sukai. Berbelanja, jalan-jalan di mall ini tidak dianjurkan pada kondisi begini, ya. Berkebun, memasak, pergi ke taman bermain. Lakukan apa saja yang membuat tubuh kita menjadi rileks, pikiran kita rileks. Tetapi, ada tetapi, bahwa kegiatan itu positif agar tidak menimbulkan masalah baru. Bukan bermain gadget sepanjang hari, bukan bermain game online 24 jam, nanti terjadi deep vein thrombosis, ya, kematian mendadak pada gamer-gamer itu. Cari lokasi yang tenang di alam terbuka, kemudian nikmati kesendirian, nikmati suara alam, ya, kicau burung, suara desir angin, suara gemericik air gitu. Di bawah pohonnya atau di mana memancing. Sisihkan waktu untuk memikirkan kebutuhan dan keinginan kita sendiri. Lakukan me time. Bisa lakukan perawatan tubuh ke terapi pijat, manikur, mandi di bawah air pancuran juga akan menurunkan stres. Sikap yang harus kita lakukan apabila ada keluarga atau kerabat yang menderita stres, maka kita bisa BHST, yaitu bina hubungan saling percaya, dan membantu mereka untuk mengekspresikan perasaannya, membantu memahami kejadian yang dialami penderita, ya, mengajak penderita untuk selalu dekat dengan Tuhan, tidak menyepelekan masalah pasien, masalah keluarga.
Karena bisa jadi masalah menurut kita ringan tetapi menurut mereka berat. Jadi itu memahami kejadian yang dialami oleh penderita. Menelusuri seberapa sering gejala muncul dan seberapa jauh gejala tersebut mengganggu kegiatan sehari-hari. Ajak rujuk ke dokter, psikolog, psikiater jika kondisi penderita ini tidak ada perubahan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan. Lantas, bagaimana menciptakan lingkungan yang mendukung bagi penderita stres? Ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Fasilitasi terbentuknya peer group atau kelompok yang saling membantu untuk membicarakan masalah. Kapan waktunya yang tepat untuk mencari bantuan medis? Jadi kita benar harus kenali gejala stres apabila sudah mengancam adanya depresi, obesitas, dan rambut rontok, gangguan makan, gangguan tidur, gangguan seksual, bahkan sampai ke gangguan kepribadian. Maka temui dokter untuk berkonsultasi. Seperti itu saja pemaparan saya untuk materi ini. Silahkan update terus materi-materi selanjutnya di channel YouTube saya. Subscribe ya, Dwi Novitasari. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Apabila ada ilmu yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.